Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragita Zahra dengan MPM 211302460 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas B akan menjelaskan modul dasar pembelajaran EDI. Yang pertama adalah pengertian modul dasar pembelajaran EDI, yaitu menurut Fauzi merupakan modul pembelajaran yang bersifat generik. Modul pembelajaran EDI muncul pada tahun 90-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. EDI merupakan salah satu modul pembelajaran yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk memberikan proses pembelajaran yang sistematis, efektif, dan efisien. Modul EDI adalah jembatan antara peserta didik, materi, dan semua bentuk media berbasis teknologi dan bukan teknologi. Model ini mengasumsikan bahwa cara pembelajaran tidak hanya menggunakan pertemuan kuliah, buku teks, namun juga memungkinkan untuk menggabungkan belajar di luar kelas dan teknologi di dalam materi pembelajaran. Artinya, model ini memastikan pengembangan instruksional dimaksudkan untuk membantu pendidik dalam pengembangan instruksi yang sistematis dan efektif. Berikutnya adalah tahapan pengembangan model desain pembelajaran EDI. Yang pertama adalah tahapan analisa atau analisis. Yang pada tahap ini, yang utama adalah menganalisis perlunya pengembangan model atau metode pembelajaran baru dan menganalisis kelayakan dan syarat-syarat pengembangan model pembelajaran baru. Lalu yang kedua adalah desain. Pada tahapan ini, proses sistematik yang dimulai dari tujuan belajar, merancang skenario, dan merancang perangkat pembelajaran, lalu merancang materi pembelajaran dan dari alat evaluasi hasil belajar. Lalu berikutnya adalah development, yang berisi kegiatan realisasi rancangan produk. Dalam tahap desain, telah disusun kerangka konseptual penerapan model atau pembelajaran, dan tahapan yang keempat yaitu implementasi atau implementation, yang pada tahap ini diimplementasikan proses dan metode belajar yang telah dikembangkan pada situasi nyata, yaitu di kelas. Dan tujuan utama tahapan implementasi ada 3, yaitu membimbing siswa mencapai tujuan pembelajaran. Yang kedua, menjamin terjadinya pemecahan masalah atau solusi yang untuk mengatasi kesenjangan siswa dan menghasilkan output kompetensi berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan dalam diri siswa. Setelah penerapan metode, kemudian dilakukanlah evaluasi untuk memberi kembali kepada siswa. Dan yang kelima adalah evaluasi atau evaluation. Evaluasi ini dilakukan dalam 2 bentuk, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilaksanakan pada setiap akhir atau mingguan pada tatap muka, kemudian sedangkan evaluasi sumatif dilakukan setelah kegiatan berakhir atau secara keseluruhan atau pada semester. Evaluasi sumatif dilakukan untuk mengukur kompetensi siswa dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Hasil evaluasi digunakan untuk memberi umpan balik kepada pihak pengguna model, metode. Kemudian revisi dibuat sesuai dengan hasil evaluasi atau kebutuhan yang belum dapat dipenuhi oleh model pembelajaran tersebut. Berikutnya adalah langkah-langkah pendidik dalam membuat desain pembelajaran. Yang pertama, analisis lingkungan belajar. Yang kedua, analisis kebutuhan belajar. Yang ketiga, merancang proses pembelajaran. Yang keempat, menentukan model pembelajaran. Yang kelima, mengembangkan bahan ajar. Dan yang keenam, evaluasi hasil belajar. Kelebihan model desain pembelajaran EDI. Menurut pribadi, kelebihan dari model pembelajaran EDI yaitu kelebihan model ini sederhana dan mudah dipelajari serta strukturnya yang sistematis. Seperti yang diketahui bahwa model EDI ini terdiri dari 5 komponen yang saling berkaitan dan terstruktur secara sistematis. Yang artinya dari tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima dalam pengaplikasian itu harus secara sistematis yang tidak bisa diurutkan secara acak atau kita bisa memilih mana yang sesuai menurut kita. Karena kelima tahapan atau langkah ini sudah sangat sederhana jika dibandingkan dengan model desain yang lainnya.
Sedangkan menurut Setiada dalam Dwi Payanti, kelebihan model riset pembelajaran ini yaitu memperhatikan perkembangan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor siswa yang bersifat konsisten dan reliable. Artinya, tidak dapat berubah-ubah dan dapat dipercaya, saling bergantungan satu sama lain, sehingga tidak dapat ada unsur-unsur yang tidak sistem, serta sederhana dan terstruktur. Dengan sistematis sehingga model desain ini akan mudah dipelajari dan oleh para pendidik. Berikutnya adalah kekurangan model riset pembelajaran EDI, yaitu pada tahapan analisis memerlukan waktu yang lama. Dalam tahapan analisis ini, maka pendidik diharapkan mampu menganalisis dua komponen dari siswa terlebih dahulu dengan membagi analisis menjadi dua, yaitu analisis kinerja dan analisis kebutuhan. Dua komponen analisis ini yang nantinya akan mempengaruhi lamanya proses menganalisis siswa sebelum tahapan pembelajaran dilaksanakan. Dua komponen ini merupakan hal yang penting karena akan mempengaruhi tahapan mendesain pembelajaran yang selanjutnya. Berikutnya adalah kesimpulan dari materi yang saya sampaikan ini adalah model EDI adalah jembatan antara peserta didik, materi, dan semua bentuk media berbasis teknologi dan bukan teknologi. Model ini mengasumsikan bahwa cara pembelajaran tidak hanya menggunakan ketemuan kuliah, buku teks, tapi juga memungkinkan untuk menggabungkan belajar di luar kelas dan teknologi ke dalamnya. Model riset pembelajaran EDI merupakan suatu model yang sistematis tahapan-tahapan dalam pembelajaran dan harus dilakukan secara terstruktur dan berurutan. Model pembelajaran EDI merupakan model pembelajaran yang mengidentifikasi siswa secara mendalam. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat kompetensi yang diharapkan. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.